Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Saudara seiman dan setanah air yang saya cintai, sebagaimana jamak diketahui orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah, tidak jauh dari Masjidil Haram. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim karena ketika masih dalam rahim ibunda Aminah, ayahandanya yang bernama Abdullah telah wafat. Lahir dalam keadaan yatim, diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib wafat, beliau diasuh oleh Abu Thalib. Sampai kelak ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40, Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah, sebagaimana Rasulullah juga sangat mencintai Abu Thalib. Kehadiran nilai tauhid di tengah-tengah masyarakat yang menganut politisme sangat berat bagi kaum kafir Quraisy menerima tauhid ini. Oleh karena itu, orang kafir Quraisy tidak rela kalau kepercayaannya diambil alih oleh nilai tauhid yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara mereka ada yang menerima Islam, namun mayoritas kafir Quraisy tidak menerimanya. Mereka melakukan intimidasi terhadap diri Rasulullah, bahkan kepada para sahabatnya. Sebagaimana sebagai orang yang disegani, maka kafir Quraisy datang kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib termasuk pemuka kafir Quraisy, meminta agar Muhammad Rasulullah menghentikan dakwahnya. Namun Rasulullah tidak pernah mundur selangkah pun untuk menyampaikan Islam sebagai agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Dan Abu Thalib melindungi Rasulullah dari upaya-upaya yang tidak baik, intimidasi, bahkan upaya pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Namun selanjutnya Abu Thalib ini sesungguhnya tidak pernah beriman kepada Rasulullah. Sampai akhir hayatnya Abu Thalib didampingi oleh Rasulullah, tetapi Abu Thalib menolak untuk mengucapkan syahadatain. Abu Thalib lah termasuk sederetan nama orang kafir yang membantu dakwah Islamnya. Selanjutnya ada nama lain yang termasuk nama yang tidak pernah dilupakan dalam sejarah Islam, yaitu Ashamah an-Najasyi. Pada tahun kelima setelah kenabian dan kerasulan Muhammad, karena intimidasi, boikot ekonomi yang dilakukan oleh kafir Quraisy di Mekah terhadap diri Rasul dan sahabatnya, maka Rasulullah kemudian memerintahkan agar sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Mengapa ke Habasyah? Karena Rasulullah mendengar di Habasyah ada penguasa yang bernama Ashamah an-Najasyi. Ashamah an-Najasyi ini adalah terkenal pemimpin yang adil, tidak pernah membedakan ras, suku, bahkan kepercayaan rakyatnya. Oleh karena itu, setiba para sahabat ke tanah Habasyah, Ashamah
An-Najasyi ini menerima sahabat Rasulullah ini dan melindungi dari ancaman orang kafir Quraisy serta memberi kebebasan dalam mengamalkan agama Islam di sana. Padahal Ashama An-Najasyi ini pada waktu itu adalah orang yang tergolong kafir. Namun akhirnya Ashama An-Najasyi beberapa tahun berikutnya, setelah Rasulullah mengirimkan surat agar ia memeluk agama Islam, ketika itu pula Ashama An-Najasyi mengikrarkan dirinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan tidak lama setelah itu Rasulullah mendengar Ashama An-Najasyi ini wafat. Kemudian untuk memberikan penghormatan, maka Rasulullah melakukan sholat secara gaib untuk jenazah Ashama An-Najasyi ini. Ashama An-Najasyi termasuk orang yang berjasa dalam dakwah Islamiyah, khususnya ketika Rasulullah mengirimkan sahabatnya awal-awal berhijrah ke Habasyah, dan Ashama An-Najasyi dalam ketika itu belum memeluk agama Islam. Lantas kemudian tahun ke-13 setelah kenabiannya, Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah karena ada upaya kafir Quraisy secara masif untuk membunuh Rasulullah. Bahkan rumah beliau dikepung oleh pemuka kaum kafir Quraisy. Kemudian bersama siapa Rasulullah hijrah? Bersama Abu Bakar, dan diantar tidak lain oleh orang kafir Quraisy yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid adalah orang kafir yang bersedia membantu perjalanan dari Mekah ke Madinah, perjalanan yang cukup panjang, dengan melakukan perjalanan di jalan-jalan yang tidak banyak orang tahu untuk keselamatan Rasulullah dan Abu Bakar. Jika tidak dikatakan satu-satunya orang yang tahu, tapi Abdullah bin Uraikid adalah orang kafir yang mengetahui di mana jalan-jalan yang tidak banyak diketahui orang, tetapi ada sumber air yang cukup selama perjalanan dari Mekah ke Madinah. Abdullah bin Uraikid adalah termasuk orang kafir yang jasanya telah membantu dakwah Islamiyah, mengantarkan Rasulullah Abu Bakar dari Mekah ke Madinah dalam keadaan selamat di Madinah. Walaupun Abdullah bin Uraikid dibayar atas jasa itu dengan bayaran yang mahal. Kemudian Rasulullah juga pernah mengirimkan surat kepada Makukis, penguasa Mesir pada waktu itu, untuk memeluk agama Islam. Namun penguasa Mesir ini tidak menyatakan keislamannya. Namun ia tetap berdiplomasi dengan baik. Buktinya ia mengirimkan 2 wanita kebangsaan Mesir untuk Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah berkenan mengambil Maria Al-Qibtiyah, salah satu wanita kebangsaan Mesir ini, dijadikan sebagai teman hidupnya, dijadikan sebagai istri, dan dari Maria Al-Qibtiyah ini lahir Ibrahim, putra Rasulullah, walaupun akhirnya Ibrahim wafat ketika di usia kecil. Namun barangkali karena barokah Makukis ini, yang tidak lain adalah penguasa Mesir, maka selanjutnya Mesir menjadi negara yang makmur,
Islam berkembang dengan baik dan toleransi betul-betul dijunjung tinggi. Islamic Studies menjadi paradigma dan kiblat bagi umat Islam di wilayah lainnya. Inilah sejarah di mana Rasulullah menjalani hidupnya bersama orang-orang sekelilingnya yang tentu tidak semuanya menerima ajaran Islam, tapi atas kecerdikan Rasulullah di antara mereka ini ternyata ada yang membantu dakwah Islamiyah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita jadikan ibrah dalam menjalani kehidupan kita, khususnya kita yang berada di masyarakat yang majmuk, baik dari suku maupun agama dan kepercayaan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bertemu dalam lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.